Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah ini merupakan intervensi komunitas yang berjudul mini game dan sharing head to head untuk meningkatkan keharmonisan antar anggota komunitas teman baca Samarinda di Samarinda. Membaca memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa, mencerminkan perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Membaca memberikan wawasan, meningkatkan kecerdasan, dan mempersiapkan individu menghadapi tantangan. Meskipun Indonesia menghadapi tantangan rendahnya minat baca, peningkatan dapat dicapai melalui peran keluarga, sekolah, dan dukungan pemerintah, termasuk pendirian tempat membaca dan komunitas literasi. Perhatian bersama dari semua pihak diperlukan untuk mengatasi masalah minat baca dan meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Komunitas teman baca di Samarinda telah berdiri kurang lebih selama 4 bulan. Komunitas ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan akses perpustakaan yang buka hanya pada hari kerja saja. Dengan memanfaatkan tingginya minat baca di Kalimantan Timur, komunitas ini menjadi wadah bagi individu yang ingin menambah wawasan melalui membaca dan menjembatani kesenjangan akses literasi di kota. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, terdapat bahwa masalah yang terjadi pada komunitas ini adalah tidak adanya struktur organisasi, lalu tidak adanya tempat untuk berkumpul sehingga komunitas harus selalu berpindah tempat ketika ingin melakukan kegiatan, lalu tidak adanya pendanaan atau aset yang pasti, lalu masalah komunikasi antar anggota yang masih saling menyindir jika salah satu anggota lain melakukan kesalahan. Setelah melakukan asesmen, didapatkan hasil bahwa komunitas teman baca belum memiliki struktur organisasi yang tetap dan pasti, sehingga beberapa anggota menjadi sukarelawan untuk menentukan hal-hal terkait kegiatan yang akan dilakukan. Lalu, komunitas teman baca Samarinda belum memiliki pendanaan yang pasti, sehingga anggota harus menggunakan dana pribadi untuk melakukan kegiatan atau pertemuan. Lalu, komunitas teman baca Samarinda juga belum memiliki tempat berkumpul yang pasti, sehingga mengharuskan anggota untuk berpindah-pindah tempat ketika melakukan pertemuan. Selain itu, fasilitas seperti buku yang dimiliki komunitas juga belum banyak atau masih terbatas. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber, diketahui bahwa terkadang terdapat anggota yang memiliki masalah dengan anggota lainnya. Permasalahan ini diketahui oleh narasumber dari sindiran yang dilontarkan secara digital oleh anggota yang memiliki permasalahan dengan anggota lainnya. Berdasarkan hasil asesmen terhadap komunitas teman baca Samarinda, diketahui bahwa komunitas ini belum memiliki struktur organisasi, pendanaan, dan fasilitas yang memadai. Namun, bagi anggota komunitas dan pendiri, hal ini bukanlah suatu permasalahan, sebab masih terdapat beberapa anggota yang bersedia menjadi sukarelawan dalam menyusun kegiatan komunitas, sehingga hal yang menjadi fokus utama permasalahan dalam komunitas adalah permasalahan antar anggota, yaitu sindiran yang dilontarkan secara digital oleh anggota yang memiliki permasalahan dengan anggota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar anggota komunitas kurang dekat sebab apabila terdapat perselisihan, anggota lebih memilih untuk melontarkan sindiran dibandingkan harus menyelesaikan perselisihan secara langsung. Teori Gestalt menjelaskan bahwa untuk mengungkapkan kembali apa yang dialami ketika berada dalam situasi kelompok bukanlah hal yang mudah, sebab individu akan terpaku pada pikirannya sendiri, bukan pada apa yang terjadi ketika berinteraksi dengan anggota lain. Anggota komunitas lebih memilih untuk melontarkan sindiran melalui media sosial, menunjukkan bahwa terdapat kesulitan dalam mengungkapkan apa yang sedang dirasakan dalam situasi komunitas. Oleh karena itu, dibuatlah intervensi berupa minigame dan sharing heart to heart
yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota dan menyediakan wadah bagi anggota komunitas untuk menyampaikan keluh kesah selama berada dalam komunitas. Oke, selanjutnya SWOT dari komunitas teman baca Samarinda. Yang pertama itu ada strength. Kekuatan dalam komunitas teman baca Samarinda yaitu memiliki tujuan untuk memberikan wadah bagi orang-orang yang memiliki minat baca. Mengadakan gathering setiap 2 minggu sekali yang berisi kegiatan seperti review buku, komik, puisi, serta diskusi terkait isu atau berita sosial ataupun kehidupan yang disebut dengan sesi berbagi rasa. Komunitas tidak memiliki struktur organisasi yang tetap, namun beberapa anggota mampu ikut serta dalam menyepakati hal-hal terkait pertemuan dan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada weakness. Kelemahan dalam komunitas teman baca Samarinda yaitu yang pertama, penyusunan acara atau pertemuan. Komunitas teman baca Samarinda belum memiliki struktur organisasi yang pasti, sehingga dalam menetapkan atau menyusun acara maupun pertemuan, anggota tertentu akan menjadi sukarelawan. Kelemahan yang kedua, pendanaan pribadi. Komunitas teman baca Samarinda belum memiliki pendanaan tetap, sehingga apabila diadakan pertemuan, terdapat anggota yang secara sukarela mendanai konsumsi selama pertemuan. Selanjutnya ada opportunity. Peluang dalam komunitas teman baca Samarinda yaitu keanggotaan. Komunitas teman baca Samarinda memberikan peluang yang sama bagi individu yang memiliki minat baca dan membutuhkan wadah, serta tempat untuk mengenal teman baru yang memiliki tujuan dan minat yang sama terkait literasi untuk menjadi anggota komunitas teman baca Samarinda. Peluang yang kedua yaitu kerjasama. Peluang untuk memperluas kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pihak perpustakaan daerah atau pemerintah daerah akan mampu meningkatkan sumber daya, aset, dan dukungan untuk komunitas teman baca Samarinda. Yang terakhir ada threat. Ancaman dalam komunitas teman baca Samarinda yaitu pendanaan. Komunitas teman baca Samarinda masih bergantung pada dana pribadi, dan terkadang dana yang diberikan sukarelawan dari anggota yang mana hal ini bisa menjadi ancaman di kemudian hari sebab anggota yang merasa keberatan. Perancangan kegiatannya yang pertama adalah mini games atau balon ular. Untuk tahapannya, panitia memperkenalkan diri, kemudian instruksi dijelaskan oleh panitia, pembagian kelompok, kemudian ada pembagian tali rapia dan balon, ada aba-aba untuk memulai permainan, kemudian permainan berlangsung, kelompok yang berhasil memecahkan balon terlebih dahulu menjadi pemenangnya. Untuk rancangan permainan berikutnya yaitu sharing heart to heart, penjelasan dan instruksi di awal, pembagian kertas atau sticky note, dan pulpen atau pensil ke para anggota komunitas. Anggota komunitas menuliskan keluh kesah selama berada di komunitas. Anggota mengumpulkan kertas atau sticky note yang sudah diisi ke kotak yang disediakan panitia. Kemudian anggota berkumpul dan panitia membaca kertas yang sudah dikumpul. Kemudian panitia menutup acara. Modul rancangan intervensi, minigame, dan sharing heart-to-heart komunitas teman baca Samarinda itu membangun komunitas yang harmonis. Latar belakang dari modul ini, komunitas teman baca Samarinda merupakan komunitas yang belum lama berdiri sehingga belum memiliki kepengurusan yang tetap dan pendanaan yang pasti. Namun, narasumber mengaku bahwa struktur organisasi dan pendanaan bukanlah suatu permasalahan, sebab anggota komunitas biasa menjadi relawan untuk mengurus kegiatan atau mendanai kegiatan. Kemudian, diketahui pula bahwa terdapat kebiasaan anggota komunitas yang tidak menyelesaikan masalah atau perselisihan yang terjadi dengan anggota lain dan lebih memilih melontarkan sindiran dibanding membicarakan selisih paham yang terjadi. Rancangan intervensi yang dibuat oleh kelompok kami berupa minigame dan sharing heart to heart disusun untuk mempererat hubungan antar anggota komunitas. Anggota komunitas yang memiliki hubungan yang erat atau harmonis akan memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan komunitas, seperti penyelesaian masalah yang dapat dilakukan dengan segera karena komunikasi antar anggota terjalin baik, dan dapat pula meningkatkan kerjasama anggota komunitas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan menyediakan wadah bagi anggota komunitas
untuk berbagi keluh kesah selama berada dalam komunitas. Manfaat dari kegiatan diharapkan dapat meningkatkan keharmonisan anggota komunitas. Selain itu, kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran anggota untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota segera dan tidak menunda, agar tidak menjadi perselisihan lebih rumit dan mengancam baik kelangsungan komunitas. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh seluruh anggota komunitas Taman Baca Samarinda yang berlokasi di Islamic Center Samarinda. Untuk waktu pelaksanaannya direncanakan pada tanggal 14 Januari 2024. Undangan pesertanya ditujukan kepada seluruh anggota komunitas Taman Baca Samarinda, dan panitia dari acara ini anggota kelompok 2. Untuk kesimpulannya, kelompok ini memutuskan untuk berfokus pada masalah komunitas antar anggota, yaitu anggota komunitas Taman Baca Samarinda lebih memilih untuk saling sindir-sindir ketika terdapat selisih paham. Maka dari itu, intervensi atau kegiatan yang akan dilakukan berupa mini game serta sharing heart to heart yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis untuk pertumbuhan bersama. Untuk asesmennya yang sudah dilakukan oleh kelompok ini, diketahui bahwa komunitas teman baca memiliki beberapa permasalahan. Di antaranya adalah belum adanya struktur organisasi komunitas, belum terdapat fasilitas, pendanaan yang belum pasti, dan masalah komunikasi antar anggota. Sehingga narasumber berpendapat bahwa struktur organisasi, fasilitas hingga pendanaan bukan suatu masalah, sebab masih terdapat anggota yang bersedia menjadi relawan dalam menyusun kegiatan dalam komunitas itu. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.